Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas 17 Agustus 1945. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya hormati, mahasiswa Untak 1945 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Adapun tujuan kami di sini yaitu untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fatoni Kamil, yang kedua Rica Puspita, yang ketiga Lula Hafiso, yang keempat David Farulian Silaban, yang kelima Novia Puji Anggreni, yang keenam Bayu Dwi Saputra. Itulah susunan dari kelompok kami, dan selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Lula Hafiso. Perencanaan SDM merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Agar setiap fungsi SDM diterapkan dengan baik dan tepat, maka perlu perencanaan terlebih dahulu. Ada 9 perencanaan fungsi SDM, yaitu perencanaan organisasi, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan kedisiplinan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Novia. Kepentingan perencanaan sumber daya manusia. 1. Kepentingan individu. Kepentingan individu adalah perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi kepentingan individu karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Kedua, kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi adalah lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang. Ketiga, kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. 2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan. Ketiga, untuk menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Keempat, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rika. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia menjadi tidak terkontrol. Yang ketiga, manajemen dapat menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, koordinasi sumber daya manusia berjalan dengan lebih baik. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor eksternal, yaitu berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Yang kedua, ada faktor internal, yaitu berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fatoni. Dalam perencanaan sumber daya manusia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah faktor standar kemampuan SDM. Yang kedua adalah faktor kebijaksanaan perburuan pemerintah. Yang ketiga adalah faktor manusia. Yang keempat adalah faktor situasi SDM. Unsur-unsur perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah perencanaan organisasi. Yang ketiga adalah audit sumber daya manusia. Yang keempat adalah peramalan sumber daya manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bayu. Perencanaan sumber daya manusia ada 4 hal, yaitu 1. Proses sumber daya manusia diawali dengan memperhatikan faktor, strategi, dan tujuan organisasi. Analisis kebutuhan sumber daya manusia dan sumber pengadaan baik melalui internal dan eksternal harus dilakukan. Yang kedua, setelah penilaian selesai dilakukan, maka dilakukan analisis terhadap ketidakseimbangan antara
penawaran dan permintaan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga, strategi sumber daya manusia adalah alat yang dipakai untuk membantu organisasi dalam mengantisipasi, mengatur permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Dan yang terakhir, keempat, perencanaan sumber daya manusia memberikan pedoman masa depan guna menentukan di mana tenaga kerja dapat diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, serta pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki karyawan tersebut. Hambatan-hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia ada 6 hal hambatan, yaitu tujuan yang tidak tepat, sistem kompensasi yang tidak tepat, lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis, kondisi persaingan yang semakin tajam, tidak memahami organisasi yang semakin dinamis, dan terjadinya konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh tersebut. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara David Faruli. Mengatasi hambatan perencanaan sumber daya manusia. Salah satu cara mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan. Kesimpulannya adalah perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun materi yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.